tadinya oleh Ibu Ajalena dan juga seluruh kawan tadinya dan juga Bapak sama-sama memberikan rasa kebahagiaan kepada Ibu Lena. Satu ungkapan Ibu Lena yang masih saya ingat sampai saat sekarang ini adalah saya bangga menjadi diri sendiri. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam fabi'ayyi ala'i rabbikum kal fakhar wa khalaqal jan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berselawat kita kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah budiman, beliau orang yang sangat hebat. Ini bagi Pak Aziz yang ingin IT lebih kencang, di samping Pak Aziz ini ya guru terbesar Sumatera Barat, Masya Allah. Yang saya hormati kepada perwakilan Al-Ananda dari Pasaman, Bapak Aslan. Yang saya hormati perwakilan Kota Padang, Bapak Zul. Bagi kami keluarga besar Al-Ananda, suatu kehormatan juga diberikan kepercayaan pada kali ini bekerja sama dengan perusahaan yang sangat luar biasa. Hari ini kita meresmikan kafe bisnis dengan tujuan adalah menciptakan lapangan kerja kepada seluruh warga Kota Padang dan Sumatera Barat. Kafe kecil ini akan membina hampir mencapai 1000 titik di Sumatera Barat untuk menjadi perwakilan mitra dan jamaahnya. Besar harapan kafe ini bisa menjadi sebuah tempat nongkrong menyenangkan tapi penuh makna untuk masa depan dunia dan akhirat. Di kafe ini kita akan membuat dan akan menurunkan sebuah majalah bisnis bekerja sama dengan 151 pengusaha Sumatera Barat yang akan menciptakan lapangan kerja menggunakan sistem yang seperti sekarang kita ketahui, internet, Facebook, WA, dan Instagram. Kafe ini bisa menghasilkan uang. Barang siapa yang duduk ke kafe ini itu mendapatkan gaji bulanan. Keren ya, namanya kafe bisnis. Jadi kafe bisnis ini adalah melatih orang yang awalnya berpikir bahwa bisnis itu butuh biaya dan modal besar, tapi setelah duduk di kafe ini sudah juga. Apa yang mereka pikirkan? Yang penting saya berbuat dulu, nanti Allah yang tentukan hasilnya. Hari ini dengan di masa Covid, di masa ekonomi jatuh, dan kami bisa berbuat sedikit untuk masyarakat itu suatu kebanggaan. Pada tahun 2009, di mana saya haji pertama kali sujud yang saya minta kepada Allah adalah, ya Rabb, jadikanlah hamba orang yang bermanfaat kebaikan buat Allah. Awalnya memang berat banget, karena butuh seperti awal kita butuh modal yang besar, dikenali orang, butuh tim, butuh manajemen, ternyata tidak seperti itu. Yang penting
aja, lurus aja, semuanya akan selesai pada tepat waktu. Karena pekerjaan itu tidak akan pernah membohongi hasil. Salah satu yang kami lakukan di masa Covid adalah bikin nasi amperan 5000. Semua pertamanya itu tidak mungkin karena beras 1 liternya berapa. 1 liter itu cuma dapatnya untuk 8 atau sampai 10 orang bisa makan 10 liter itu. Ayam, nggak mungkin itu terjadi. Tapi karena kita yakin Allah itu maha kaya, sampai sekarang alhamdulillah masih bisa berjalan. Dan itu kita lakukan setiap hari. Dan setiap Jumat itu kita dari tim Ananda membagikan hampir 800 sampai 700 nasi gratis se-Kota Padang. Dari situ saya belajar, Covid bukanlah satu halangan untuk sukses. Yang bikin halangan untuk sukses itu adalah pertama keegoisan, tidak ada sifat maju. Yang kedua adalah selalu iri satu sama lain dan tidak pernah berpikir bahwa kita itu adalah yang terbaik dan lahir cuma sekali. Tapi jika kita berpikir kita adalah pisang yang hanya berbuah sekali, maka kita akan jauh lebih bermakna. Karena pisang itu kita makan, kulitnya bisa untuk wajah, batangnya bisa untuk obat tawa, dan kulitnya, daunnya bisa kita bungkus nasi dan itu menghilangkan sakit rematik. Kalau kita berpikir demikian, maka tidak pernah sehari pun kita sia-siakan untuk kebaikan. Saya nggak punya tempat, nggak punya ruko, nggak punya apa-apa, tinggal di Padang itu boleh dibilang tidak punya saudara, suami pun jauh dan saya berjuang, dan tidur di atas tikar tanpa bantal pun sudah saya lakukan. Akhirnya dari 4, suami saya bilang, kalau mau jadi orang bodoh tutup aja kantor dari sekarang. Betul, itu dulu bilang. Saya bilang, kalau saya nggak sukses, kalau saya nggak bersinar, nggak lena nama saya nanti Tuhan. Saya panggil bilang Tuhan. Saya selalu buktikan seperti itu. Jadi kata beliau, kalau ingin jadi orang bodoh ya udah tutup aja itu kantor. Karena kenapa? Karena beliau bilang, saya itu tidak akan ada selalu untuk kamu. Jadi bersinarlah, tanpa harus saya punya suami, saya punya anak, punya orang kaya. Belum tentu ada untuk kita. Yakin nggak suami kita, istri kita, anak-anak kita itu selalu ada sama kita? Nggak ada. Ketika Allah sudah berkehendak dan memanggil, ya udah kita sendiri. Nah itu yang saya pedomankan. Semakin beliau memaju semangat saya dengan segala macam, saya semakin semangat untuk melakukan pekerjaan. Dan alhamdulillah sekarang cabang kita sudah ada di Pekalongan, Pekanbaru, Ponorogo, dan ada di Bandung dan Jakarta. Sekarang perusahaan CV yang kecil sudah menjadi 5 perusahaan besar di Indonesia. Dan insya Allah sebentar lagi juga akan kerjasama dengan perusahaan besar yang ada di Indonesia. Dengan kawan dan saudara, terus ditipu, maju lagi, sehingga dari macam-macam usaha sudah beliau lalui dan sekarang beliau menjadi guru besar saya. Masya Allah. Didampingi oleh seorang ulama, didampingi oleh orang yang dekat sama Allah, insya Allah kita akan jauh lebih baik. Berikan dukungan baik dari doa, dukungan senyum dan tawa serta tulisan. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin tak banyak akan saya sampaikan. Mohon dikembangkan bisnis ini kepada tim-tim yang baru, keluarga besar yang baru, manfaatkan kafe bisnis ini untuk menjadi ladang dunia dan akhirat kita. Setiap konsultasi akan kami terima di lantai 2 mulai dari hari Senin besok mulai jam 8 sampai jam 5 sore. Mau umrah ataupun haji, mau tur domestik internasional ataupun mau buka usaha, menjadi mitra ataupun perwakilan, semua ada di sini. Sekianlah mungkin, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari owner PT Ayat Dunia Wisata dengan hormat Bapak Haji Abdul Aziz Eskom, kami silakan. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bisa berkumpul di kafe bisnis. Saya sebutnya sudah kafe bisnis sekarang. Kemarin masih Al-Anatur saja, Al-Anadatur. Hari ini saya sudah sebutnya kafe bisnis, salah satu grup dari Al-Anadatur and Travel. Dan tidak lupa juga marilah kita
Panjatkan salawat kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. PT Al-Ananda Tour and Travel. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu perusahaan kami dan riwayat kami bisa bekerja sama dengan Bu Ana ini. Kami berkolaborasi dalam bidang pelayanan ibadah umroh dan haji. Nah, beliau adalah salah satu rekanan saya yang bisa dibilang lumayan banyak membawa jemaah ke kami. Nah, ini salah satu, beliau adalah salah satu yang terbanyak. Nah, di tahun itu kami baru mulai itu sudah terimbas COVID. Jadi banyak jemaah kami yang berangkat pada waktu itu. Jadi pada saat tertundanya keberangkatan, kami masih sering kontak, kami sering ngobrol, dan rasanya kok kayaknya cocok. Jadi beliau sering mengajak kita membuka pola pikir kita bersama bahwa Pak, kenapa kok kita tidak coba, bukan beralih sebenarnya, menambah satu bidang-bidang usaha yang sifatnya lebih kepada tidak hanya memikirkan duniawi saja. Jadi ada nilai sedekahnya, kemudian ada juga nilai profit, tapi walaupun tidak dikedepankan, kita lebih mengedepankan sebenarnya bagaimana bisa apa yang kita perbuat ini bisa memberi manfaat kepada banyak orang. Itu saja awalnya. Dan beliau banyak juga menyampaikan sesuatu kepada saya, dan saya sangat belajar banyak dari itu. Pak, kita berusaha ini memang benar kita mengejar profit keuntungan, tapi kita juga harus ingat bahwa tidak semua orang seberuntung kita. Beliau selalu bilang seperti itu. Nah, inilah yang membuat saya memiliki semangat yang besar untuk mau bekerja sama dengan beliau dalam hal seluruh pengembangan usaha dan bisnis yang beliau miliki. Dan beliau tidak hanya menawarkan untuk memiliki, tapi lebih kepada, Pak, ayo kita kerjasama untuk bisa membangun dan kalau bisa juga memberikan satu keterampilan bagi banyak orang. Nah, ini yang sangat luar biasa. Banyak orang begini, Bu, kalau bangun usaha, dia ajak kita, lalu kemudian pasti ujung-ujungnya kita bisa mikir, lu mau ambil profit berapa sama saya? Kebanyakan orang seperti itu. Tapi beliau mengajarkan beda. Yuk kita kerjasama. Nanti kita ajarin orang untuk bisa bagaimana membangun usaha. Berarti apa? Kita nggak mikirin dari mana kita dapat untung dari dia, tapi kita lebih memikirkan bagaimana mereka bisa berkarya dan bisa sama seperti kita. Ini jarang terjadi, Bapak Ibu. Saya berpengalaman dimanapun sudah bertahun-tahun, saya berusaha membangun usaha saya dari modal nol, bahkan dari modal minus. Belum pernah saya bertemu orang mikirin bagaimana bangun ajak orang usaha dan orang itu berusaha. Kebanyakan kan mikirin bagaimana kerja sama kita dapat profit dari dia. Kebanyakan seperti itu udah umum. Nah, yang beliau lakukan ini nggak umum, itu nggak umum sama sekali. Nah, ini yang membuat saya tertarik, karena saya sudah banyak berusaha sana sini, punya banyak rekanan sana sini, gitu ya. Tapi tidak pernah ada rekanan saya menawarkan hal yang sedemikian aneh. Ayo kita satukan kedua perusahaan kita. Saya berpikirannya bagaimana mengembangkan pola bisnis. Pak Aziz nanti atur dari kemampuan Pak Aziz selama ini. Ibu Lena sebagai owner cafe bisnis yang saya hormati, Pak Khairil, Pak Aziz yang saya hormati, serta hadirin yang telah berhadir di ruangan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, dalam sore yang cerah ini saya dikagetkan dengan suatu suasana yang luar biasa yang dirancang oleh Bu Lena dan kawan-kawan tentunya, dimana dari idenya saja saya agak sedikit cemburu juga. Ini luar biasa. Namanya saja cafe bisnis, tetapi yang ditawarkan adalah siapa yang datang di sini itu bisa dapat gaji bulanan. Wah, ini hal yang luar biasa. Sedikit saya bercerita, izinkan sebentar. Saya mengenal Bu Lena ini baru-baru ini saja. Begitu viral
warung 5.000 di kondisi COVID ini sesuatu hal yang ya tidak masuk akal. Kemudian melalui seorang teman beliau saya dikenalkan, oh ya, saya datang, saya kunjungi, kemudian beliau bercerita dengan saya, ide-idenya mengalir begitu deras sekali, sehingga saya mencoba menjadi seorang pendengar yang baik. Ide-idenya luar biasa, banyak sekali sehingga saya susah untuk menampung rasanya. Saya bilang, terus ada keinginan dia nggak ingin saya sampaikan di sini. Pas bilang jangan dulu, nggak boleh. Saya bilang, seorang perempuan tidak boleh begini, harus begini dulu. Oh ya udah. Jadi sekali-sekali memang perlu juga dibantah gitu kan. Itulah dia Bu Lena, sesuatu yang luar biasa. Sambutan dari ORPPKI Kabupaten Bandung Persada. Dengan hormat Bapak Yahyu. Baik Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Budiman, Ibu Hajah Lena sebagai owner dari bisnis kafe Al-Ananda, Bapak-bapak, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan gelarnya satu persatu. Satu kehormatan saya diberikan waktu untuk memberikan sedikit sepatah dua patah kata atas peresmian dari kafe bisnis Al-Ananda yang menginspirasi ini, ya, atas inisiatif dan kreativitas, kemudian berangkat dari hero, berangkat dari semangat berbagi, semangat bersedekah yang luar biasa dari sosok wanita, ya, yang kita kenal berangkat dari negeri bisnis, negeri dagang yang tidak pernah disangsikan keahliannya oleh seluruh dunia, Bapak Ibu. Negeri Minangkabau ini, mohon tepuk tangan untuk hal yang luar biasa semangat bisnisnya. Dan alhamdulillah saya sangat salut angkat topi untuk spiritnya yang satu kata adalah melawan kapitalisme, Bapak Ibu. Ya, kami bergerak, spesialisasi kami adalah bergerak di bisnis transaksi PPOB atau Payment Point Online Bank. Mudah-mudahan ini menjadi langkah kecil kita, gerakan kecil. Kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini, ya, transaksi-transaksi yang sudah kita lakukan, saya sebutkan katakanlah pulsa, token, hal-hal kecil yang kita lakukan selama ini, ternyata memberikan kontribusi luar biasa besar. Setiap hari ratusan juta masyarakat Indonesia melakukan transaksinya ke bisnis-bisnis kapitalis, Pak. Nah, melalui platform kami, aplikasi kami membagikan Bapak Ibu 80-85% dari keuntungan transaksi itu kepada masyarakat lagi. Nah, ini yang sudah kami bangun komunikasi intens dengan rekan lama saya, Bapak Aziz, yang terus terang untuk dengan Bu Lena saya terus terang baru hari ini. Tetapi boleh Bu, kalau boleh diizinkan saya mau mengangkat Ibu jadi kakak saya, umi saya di sini di Padang, ya, supaya ketika saya haus di Padang saya ada tempat untuk minta minum, ketika saya lapar ada tempat untuk minta makan di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali atas kehormatan yang diberikan pada hari ini. Kita berusaha sama-sama untuk bagaimana kejayaan umat itu dikembalikan kepada kita. Dan karena sudah menjadi sunatullah, Pak, Bapak Budiman pasti sangat paham, suatu saat atau pada akhir zaman itu Allah akan hancurkan riba dan Allah akan suburkan sedekah. Dan inilah kita harus menjadi bagian dari salah satu orang-orang yang mensupport sunatullah itu. Kita berada di pihak itu. Bu Lena sudah sangat luar biasa. Saya Pak nanti akan banyak belajar dengan beliau, dengan Pak Aziz untuk terus bisa menyuburkan sedekah di bisnis-bisnis kami. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Wassalamualaikum Segala puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara grand opening Cafe Bisnis Al-Ananda pada siang hari ini.
pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira kapan waktu investasi emas yang tepat? Saya bisa jawab. Kapan waktu investasi emas tepat? Bu, saat emas turun. Iya Bu, turun. Bapak bisa jawab? Sekarang Pak. Ada yang bisa jawab lebih tepat lagi? Betul Bapak. Iya, tepuk tangan buat Bapak. Ya, kapan waktu investasi emas yang tepat? Saat kita punya uang. Tahu ya? Kita ada program di Pegadaian Raya Padang namanya Receh Jadi Emas. Jadi program ini sudah jalan di sekolah-sekolah Bu, Pak. Ya, di sekolah-sekolah itu siswanya yang nabung Bu. Ya, awalnya kita bikin celengan, nabung siswa di rumah uang receh sudah terkumpul minimal 10.000, itu akan dijadikan tabungan emas Pegadaian. Nah, tabungan ini bisa diambil sewaktu-waktu Bu. Ya, bisa ditarik dalam bentuk uang, juga bisa ditarik dalam bentuk emas. Ya, uang kecil pun bisa nabungnya sewaktu-waktu kapan saja. Dan ini tidak ada ikatan Bu. Kapanpun Ibu ada uang bisa nabung. Tidak mesti per bulan, per hari atau 3 kali sehari datang ke Pegadaian bisa juga Bu. Sama kayak minum mobil Bu. Ibu datang 3 kali sehari bisa. Awak terima Bu. Ya, uang receh pun nilainya 10.000 bisa kita terima. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu sekarang ini berminat buka tabungan emas, silakan kita berikan gratiskan biaya pembukaan khusus di acara ini Bu. Ya. Tadi saya lihat Bapak dari Budiman ya Pak ya. Karena kita juga pernah kerjasama dengan Budiman. Itu uang receh Pak disuplai ke Budiman Pak. Itu sudah kita lakukan. Nah jadi Pegadaian sekarang sudah berkolaborasi dengan beberapa UMKM juga, bisnis-bisnis di Kota Padang juga untuk membantu Bapak Ibu semua untuk berinvestasi. Terima kasih Ibu. Musik yang mana di hidup kita.